Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Akmal Ahsan, dalam program Saiful Bertanya. Dan dalam video kali ini kita akan mengulas sebuah fakta menarik dan fenomenal dalam kebudayaan keagamaan kita yang ada di Indonesia. Teman-teman semua, Islam dan Nabi Muhammad tiba dalam peradaban kita dalam rangka menghapus segala rupa perbudakan atas nama apapun. Lantas, apakah perbudakan telah selesai dan sudah habis? Faktanya adalah sekarang ini kita melihat bahwa perbudakan telah menemukan bentuknya yang lain. Lebih ironis lagi, perbudakan itu dan pembodohan itu seringkali menjadikan agama dan Nabi Muhammad sebagai legitimasi untuk melakukan praktik perbudakan dan pembodohan. Kalau kita tidak percaya, maka itu kita bisa lihat daripada merebaknya para habaib yang ada di Indonesia, gitu ya. Mereka mengatasnamakan dirinya sebagai keturunan Nabi, lantas melakukan perbudakan dan pembodohan, penggiringan opini terhadap umat dan masyarakat. Paradoks bukan? Nabi yang lahir dan tiba dalam rangka untuk menghapus segala bentuk perbudakan, sekarang ini dijadikan sebagai cap dan legitimasi untuk melakukan perbudakan itu sendiri. Jika kita tidak percaya, maka sekarang marilah kita melihat dan mengamati munculnya para habaib-habaib yang ada di Indonesia. Mereka dengan penuh kesadaran melakukan praktik perbudakan kepada para umat atau masyarakat yang sekarang ini masih berada dalam kesadaran naif dan kehilangan daya kritis akibat melihat agama sebagai dogma. Maka yang kita lihat adalah mereka para habaib itu seringkali mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi yang sakral, gitu ya, menyatakan diri sebagai pemimpin umat Islam. Lantas umat Islam dilarang untuk mengkritik. Mengkritik mereka itu dianggap sebagai sebuah pembangkangan dan penistaan terhadap Nabi atau keturunan Nabi, gitu ya. Mereka yang melakukan pembangkangan itu bahkan kemudian disebut sebagai akan mendapatkan bala atau mendapatkan kuala. Ahmad Surkati mengatakan bahwa habaib dan keturunan Nabi dalam kebudayaan kita itu telah menciptakan delusi kesucian. Artinya adalah kita membentuk semacam imajinasi palsu bahwa mereka para keturunan Nabi itu adalah orang-orang suci yang dijamin masuk surga, yang haram bagi kita untuk melakukan kritik dan pembangkangan terhadap mereka. Lebih dari itu teman-teman semua, bahkan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif almarhum itu pernah mengatakan bahwa keturunan Nabi dan habaib itu dalam praktiknya justru seringkali melahirkan perbudakan spiritual. Lantas, kenapa orang mendewakan Nabi atau mendewakan para keturunan Nabi? Pertama, orang mendewakan keturunan Nabi itu sebab tradisi kultus individu atau cult of personality yang masih kuat dalam kebudayaan kita di Indonesia. Itu masih mengakar kuat dalam praktik beragama kita, utamanya di Indonesia gitu, dan bahkan dunia secara umum. Pemujaan berlebihan terhadap individu yang disebut sebagai habaib itu seringkali dalam agama kita, dalam agama Islam itu disebut sebagai gulu atau tindakan yang berlebih-lebihan. Kita mengkultuskan mereka, menganggap mereka sebagai yang paling suci dan dilarang untuk dikritik, dan bila dikritik maka itu adalah pembangkangan atau penistaan, dan bila itu penistaan maka kita akan masuk neraka sebab mendapatkan bala. Itulah praktik kultus individu terhadap habaib yang sekarang ini masih terjadi di Indonesia. Yang kedua, kenapa kemudian orang mendewakan keturunan Nabi? Alasannya adalah sebab pemujaan terhadap keturunan Nabi itu berangkat daripada tafsir agama yang kerap kali masih tekstual dan syarat kepentingan subjektif, gitu ya. Mereka atas nama teks-teks agama, baik itu hadis maupun dalil, gitu ya, itu kemudian menafsirkan agama, gitu ya, untuk kemudian melakukan praktik kultus individu terhadap seorang habaib, gitu ya. Jadi alasan yang kedua adalah bahwa di dalam praktik kebudayaan keagamaan kita di Indonesia,
penafsiran keagamaan itu seringkali sangat subjektif, dan kemudian tafsir itu justru mendewa-dewakan seseorang, bukan menghantarkan kita pada kebenaran objektif. Yang ketiga, kenapa kemudian orang mendewa-dewakan para keturunan Nabi? Pendewaan terhadap para keturunan Nabi itu adalah akibat dari personalisasi gitu ya, atau branding dari para atau oknum-oknum keagamaan tertentu gitu ya. Mereka membangun citra sebagai seorang yang suci dengan menambah branding mereka dengan atribut-atribut tertentu seperti sorban, jenggot gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Citra tersebut dibangun tepat menghantam kebutaan publik, lantas kemudian dia dianggap sebagai manusia sakral yang dilarang untuk disentuh. Maka kemudian kita yang mendekati mereka, para habaib itu dicap sebagai orang calon penghuni masuk surga, lantas kita yang melakukan kritik itu dianggap sebagai orang yang akan masuk neraka gitu ya. Maka personalisasi itu bertemu dengan ketidaksadaran umat gitu ya, atau pandangan umat yang masih sangat naif gitu. Akibatnya habaib itu sangat dirayakan, kendati bahkan para habaib itu dalam laku kesehariannya juga melakukan praktik-praktik kehidupan yang itu justru bertentangan dengan para nabi. Maka apa bahaya daripada mendewa-dewakan keturunan nabi itu? Bahaya pertama dari mendewa-dewakan para keturunan nabi atau para habaib itu adalah umat rawan digiring pada pembodohan dan perbudakan. Opini mereka, umat ini kemudian digiring atau dibawa pada pandangan-pandangan subjektif individu gitu ya, yang mereka gitu ya, yang mengklaim dirinya sebagai keturunan nabi. Padahal sebagai subjek atau sebagai manusia, para habaib itu juga boleh jadi melakukan kesalahan. Maka kalau kemudian kita sudah terjebak pada kultus individu terhadap para habaib atau pendewaan terhadap keturunan nabi, maka yang terjadi adalah kita akan mudah digiring pada pandangan-pandangan mereka yang itu boleh jadi salah dan keliru. Yang kedua, bahaya daripada mendewa-dewakan keturunan nabi itu adalah kita lantas terjebak pada keberpihakan, fanatisme buta dan militansi semu terhadap para habaib itu. Fanatisme buta dan militansi semu itulah yang menjadi biang keladi permusuhan dan pertentangan umat gitu ya, yang kemudian berakibat pada keterbelahan dan fragmentasi dalam kehidupan keagamaan kita. Lantas bagaimana harusnya kita memandang para habaib? Menurut saya yang pertama yang harus kita lakukan adalah Islam sebagaimana mestinya, dan kita sebagai umat beragama, utamanya para intelektual Islam atau ulama, sudah seharusnya mendorong dan membangun kultur dan budaya egalitarianisme di dalam keagamaan kita, di dalam Islam. Sebab itu bukan hanya keinginan subjektif kita sebagai manusia, tetapi bahkan anjuran dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita untuk membangun kultur egalitarianisme dan tidak melihat atau mendewakan seseorang itu hanya karena mereka adalah keturunan nabi atau mereka adalah habaib. Yang kedua, bagaimana kita memandang fenomena munculnya para habaib itu? Sekarang ini yang perlu dilakukan oleh umat Islam itu adalah meningkatkan kultur dan budaya literasi. Kuatnya literasi itulah yang akan melahirkan dan menghadirkan kritisisme. Kritisisme itulah yang kemudian mendorong kita untuk dapat memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kritisisme itu jugalah yang kemudian mengeluarkan kita dari pandangan mengikuti subjek-subjek tertentu yang itu boleh jadi salah, dan kemudian kita dibawa pada kebenaran objektif. Maka tingkatkan literasi. Hanya dengan meningkatnya literasi, maka dogma agama dan kultus individu bisa kita kurangi. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi munculnya para habaib itu? Sekarang ini utamanya para ulama dan intelektual muslim yang harus dilakukan adalah melaksanakan atau mengembangkan penafsiran ulang terhadap agama. Sebuah penafsiran yang membebaskan, yang tidak mengkerangkan kita dalam kultus individu. Penafsiran yang mendorong untuk lahirnya kultur budaya masyarakat dan umat yang egaliter. Maka sudah waktunya kemudian kita mempertanyakan ulang para keturunan nabi itu.
dan kemudian kita tiba dalam rangka untuk melahirkan kultur dan kesadaran masyarakat yang lebih egaliter. Sekarang ini kita melihat bahwa banyak sekali para keturunan Nabi itu yang justru tidak melakukan praktik kehidupan Nabi, dan justru banyak mereka yang tidak memiliki garis biologis dengan para nabi gitu ya, atau nabi, tetapi mereka mempraktikkan laku keseharian Nabi. Kira-kira demikian yang bisa kita perbincangkan pada sesi kali ini. Sampai berjumpa pada sesi Saiful Bertanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.